Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Quran. Hadis tentang pentingnya surat-surat dalam Al-Quran diawali dari suratul Fatihah. Hadis kemarin yang dibaca kita lanjutkan untuk penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abdul Malik ibn Umairi mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Fatihatil kitabi shifaa'un min kulli da'in rawahu Darimi wa bihaqi kadza fi Syu'abul Iman. Dari Abdul Malik bin Umair secara mursal berkata, Rasulullah SAW bersabda, dalam Al-Fatihah terdapat obat untuk segala penyakit. Hadis riwayat Darimi Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa iblis menangis marah dan menaburkan debu-debu dengan keras ke 4 peristiwa. Yang pertama, ketika ia dikutuk oleh Allah. Yang kedua, ketika ia diturunkan dari langit ke bumi. Yang ketiga, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang keempat, ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Sya'bi meriwayatkan bahwa seseorang telah mendatanginya dan mengeluhkan pinggangnya yang sakit. Sya'bi berkata, bacalah asasul Quran, lalu tiupkan ke tempat yang sakit. Tanya orang itu, apakah asasul Quran itu? Jawab Sya'bi, suratul Fatihah. Dijelaskan dalam Mujarab bahwa amalan para alim ulama adalah menjadikan Al-Fatihah sebagai ismul azam. Adapun cara membacanya ada 2 macam. Yang pertama, membaca Al-Fatihah di antara sholat sunnah subuh dan fardu subuh dengan menyatukan mim dalam Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillah sebanyak 41 kali selama 40 hari. Insya Allah keinginannya akan terkabul. Jika diperlukan lagi bagi orang sakit atau yang terkena sihir, maka ditiupkan ke atas air lalu diminumkan kepadanya. Yang kedua, membaca suratul Fatihah pada hari Ahad pertama pada permulaan bulan antara sholat sunnah subuh dan fardu subuh dengan membaca mim yang bersambung dengan Alhamdulillah sebanyak 70 kali. Kemudian setiap harinya dibaca pada waktu yang sama dan setiap harinya dikurangi 10 kali sehingga pada hari ke-7 tinggal dibaca 10 kali. Jika maksudnya telah tercapai pada permulaan bulan, maka cukuplah dalam membacanya. Jika belum, maka diulang pada bulan kedua hingga bulan ketiga. Lalu tulisan Al-Fatihah itu dicelupkan ke dalam mangkuk tembikar berisi air, minyak kasturi dan za'afaran, lalu diminumkan kepada si sakit selama 40 hari. Ini mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang sudah lama. Sedangkan untuk sakit gigi, sakit kepala, dan sakit perut cukup dengan 7 kali membaca Al-Fatihah lalu ditiupkan ke tempat yang sakit. Semua cara ini dinukilkan secara ringkas dalam kitab Mazhahirul Haq. Dalam kitab Muslim disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, pintu-pintu langit yang sebelumnya belum pernah terbuka pada hari ini terbuka. Dari dalam pintu itu keluar malaikat. Nabi SAW melanjutkan, telah turun malaikat yang sebelumnya belum pernah turun. Malaikat berkata, aku menerima kabar gembira mengenai 2 nur atau 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang sebelum hari ini belum pernah diberikan kepada siapapun. Yang pertama adalah suratul Fatihah, dan yang kedua adalah akhir dari surah Al-Baqarah. Kedua surat dan ayat tersebut sebagai nur karena pada hari kiamat keduanya akan berjalan di hadapan orang-orang yang membacanya, menerangi jalan mereka.
Demikianlah penjelasan akhir dari sebuah hadis tentang pentingnya suratul Fatihah sebagai umul kitab, ya, sebagai ashabul mas'ani, sebagai asasul Quran. Maka sungguhnya mari kita pahami makna yang tersirat dan tersurat di dalam suratul Fatihah yang setiap hari wajib kita baca 17 kali. Maka mari kita berharap agar surah Al-Fatihah sebagai asasul Quran yang menghadirkan diri kita dengan petunjuk Allah yang terbaik untuk kemaslahatan dan kebahagiaan kita fid dini dunya hatta ilal akhirah. Allahumma amin. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.